Teman-teman, ada satu cerita tentang tiga sama dengan satu. Bukan hayalan, bukan pula mainan, tentang tiga sama dengan satu. Allah Bapa di surga, Yesus Kristus anaknya dan Roh Kudus persekutuannya. Nama saya Gabriel Napitupulu. Nama saya Anggi Napitupulu. Nama saya Adela Sinaga. Nama saya Rutman Nurung. Kami sedang mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami rindu beribadah di gereja bersama Enci, Engku, dan teman semuanya. Tapi rindu kami terus
Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Encik harap adik-adik sekolah minggu semua ada dalam keadaan sehat-sehat ya. Pagi ini kita memulai ibadah minggu. Adik-adik apakah sudah siap semua? Orang tua kita yang ada di rumah, tolong adik-adiknya semua diarahkan agar bisa mengikuti video streaming ibadah minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 89. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan pada minggu ini yaitu hukum yang ke-9. Jangan engkau berdusta. Sekali lagi, jangan engkau berdusta. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan kita minggu ini masih sama ya adik-adik seperti minggu yang lalu, yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 5. Sudah ada yang bisa hafal? Ayo kita baca sama-sama ya. Amsal 4 ayat 5. Berolehlah hikmat, berolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Sekali lagi adik-adik kita baca bersama-sama Amsal 4 ayat 5. Berolehlah hikmat, berolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikianlah ayat bulanan kita minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 200. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kejajahan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Sekolah Minggu yang pertama, ibadah sekolah minggu masih menggunakan ibadah streaming dari rumah masing-masing. Yang kedua, dihimbau kembali agar adik-adik sekolah minggu tidak mengikuti orang tuanya beribadah di gereja. Sebaiknya adik-adik sekolah minggu beribadah di rumah saja. Yang ketiga, ayat bulanan tetap dihafal di rumah masing-masing. Demikian warta sekolah minggu pada minggu ini. Adik-adik sekolah minggu, kita akan berdoa bersama. Adik-adik ambil sikap berdoa yang baik. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa bersama. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini Tuhan Engkau masih memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan.
Bapa yang baik, berkatilah ibadah kami ini Tuhan hingga selesainya nanti. Kiranya ibadah kami ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan, buat negara kami ini ya Tuhan, yang pada saat ini Tuhan sedang menghadapi pergumulan, khususnya pandemi COVID-19 ya Tuhan yang belum selesai dari negara kami ini Bapa. Bapa yang baik, kami mohon ya Tuhan, pulihkan negara kami Tuhan, supaya kami dapat beraktivitas kembali sebagaimana biasanya ya Tuhan, khususnya kami dapat beribadah bersama di rumah-Mu yang kudus. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa buat setiap adik-adik kami sekolah minggu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkaulah yang senantiasa memberkati mereka Bapa, jauhkan mereka dari segala penyakit ya Tuhan. Kiranya Engkau yang membimbing mereka selalu Tuhan, supaya mereka tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat setiap orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa, apapun pekerjaan mereka ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati mereka, berikan mereka kesehatan ya Tuhan, berikan mereka rezeki Bapa, supaya mereka dapat mencukupi segala kebutuhan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat para pelayan-Mu Tuhan, Amang Pendeta, Enci Engkuk kami ya Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu menyertai mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami manusia yang tidak luput dari dosa, ampunilah kami Tuhan dari dosa kami, baik itu melalui perkataan kami, perbuatan kami, ataupun pemikiran kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu, dan kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu. Anak-anak sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon berkat-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Amin. Anak-anak sekalian dalam Yesus Kristus, semoga dalam keadaan sehat semua ya. Luar biasa, tetap bersukacita. Kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu streaming yang disediakan oleh gereja kita HKBP Pematang Siantar. Amang akan menyampaikan firman Tuhan pengajaran untuk kita di minggu ini, yang tertulis dalam kitab Amos pasal yang kelima, dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan, anak-anak bisa mengikutinya, membaca Alkitabnya masing-masing, atau membaca dari handphonenya atau dari TV yang tersedia di layar kacanya masing-masing. Amos 5 ayat 14 sampai 15, demikian firman Tuhan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf
Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita diperintahkan untuk mencari dan mencintai. Mencintai apa? Dan mencari apa? Ya. Kita diminta untuk mencari yang baik dan mencintai keadilan dan segala perbuatan yang baik. Ya. Mengapa kita harus mencintai dan mencari segala yang baik? Karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita semua. Tuhan memberikan segalanya yang indah di dunia ini untuk menjadi sukacita bagi kita semua. Tuhan memberikan orang tua kepada kita semua sehingga kita bisa dirawat, kita diajari, kita dipenuhi dalam segala kebutuhan sehingga kita menjadi anak yang sehat, kuat dan pintar. Kita diberikan Tuhan kesehatan dan segala macamnya sehingga kita bisa bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Karena itu ada 4 hal yang mau Amang tekankan kepada kita semua anak-anak dalam hal mencari yang baik dan juga dalam hal mencintai yang baik. Yang pertama, melakukan yang baik dengan cara menggunakan masker dengan benar. Amang maskernya benar enggak ini? Ayo, benar seperti ini cara memakai masker? Iya. Seperti ini salah ya. Tapi mengapa Amang memakai masker seperti ini? Seperti ini penjelasannya. Kalau Amang sekarang memakai masker dengan benar, persoalannya nanti. Ketika mulut Amang tertutup, Amang susah untuk mengedit. Suaranya dicocokkan dengan gerak bibirnya. Seperti itu. Makanya Amang menggunakan masker seperti ini. Jadi menggunakan masker yang benar itu bagaimana? Sudah pasti yang Amang lakukan ini salah. Jika seperti ini, nampak hidungnya, apa benar? Juga salah. Jadi yang memakai masker benar harus tertutup semua. Seperti ini. Nah, tertutup hidungnya dan tertutup dagunya. Harus rapat, tidak boleh longgar juga karetnya. Amang buka dulu ya. Mengapa harus tertutup sampai dengan hidung dan dagu? Karetnya juga harus tidak boleh longgar. Yang kita jaga anak-anak bukan hanya dari kita, tetapi juga dari orang lain. Ketika orang lain berbicara tanpa sadar, ada yang terpercik air dari mulutnya yang mungkin bisa sampai kepada hidung atau mulut kita tanpa sadar. Sehingga mungkin saja seseorang itu terkena virus corona. Jika kita tidak menggunakan masker dengan baik, maka kita bisa saja tertular virus corona itu. Sakit deh. Atau sebaliknya mungkin kita yang sedang sakit, kita menularkan kepada orang lain. Itu penyebabnya, itu alasannya kita harus menggunakan masker dengan benar. Tidak boleh asal-asal, apalagi kalau menggantung seperti ini. Itu tidak boleh. Pakai masker dengan benar. Yang selanjutnya, bagian dari menjaga kebersihan itu, antisipasi dari corona ini adalah cuci tangan. Menggunakan apa? Hand sanitizer. Atau pakai apa? Cuci tangan dengan air yang mengalir. Jika tanganmu kotor, cuci dengan air bersih dan pakai sabun. Jika bajumu kotor, maka ganti dengan baju yang pakaian yang bersih. Jika badanmu kotor, maka bersihkan dengan mandi atau dilap.
Jika sedang sakit, jangan dulu lasak-lasak, nakal-nakal. Istirahat dengan baik, makan yang baik, dan istirahat yang cukup. Itu yang pertama. Melakukan yang baik adalah menjaga kesehatannya, menggunakan masker, dan juga segala protokol kesehatan. Yang kedua, adik-adik, melakukan yang baik di sini adalah hati-hati gunakan mulutmu. Mengapa Amang mengatakan hati-hati gunakan mulut? Akhir-akhir ini Amang jadi sedikit sedih. Mengapa Amang sedih? Karena Amang lihat sudah banyak anak-anak sekolah minggu, orang-orang muda yang tidak lagi bisa menjaga mulutnya dalam bertutur kata. Ketika dia menyapa orang yang lebih tua daripadanya, dia mengatakan, "Hei, woi." Seharusnya dia memanggil Bapak, Amang, Ibu, Inang, Abang, Kakak. Ini hei, woi. Tidak sopan. Kemudian yang juga menyedihkannya adalah dia tidak bisa mengucapkan kata dengan sopannya, yaitu dengan lembut, kadang membentak. Ayo, ketika orang tuanya mengingatkan anak-anak untuk belajar, untuk berhenti menonton TV, untuk berhenti main game, untuk berhenti menggunakan handphone, untuk mandi dan lain sebagainya. Ayo, gimana biasanya responnya? Seringkan membentak, seringkan marah-marah, nggak boleh ya. Itu bukan perbuatan yang baik. Gunakan mulutmu untuk mengucapkan segala kata-kata yang baik. Jangan mengumpat, jangan berbicara kata-kata yang tidak berguna atau kotor. Mengatai seseorang dengan binatang, nggak boleh. Itu bukan anak Tuhan. Yang ketiga, anak-anak sekalian, kita harus menghormati dan mencintai orang tua kita. Bagaimana cara kita menghormati dan mencintai orang tua? Adalah dengan tunduk dan taat atas apa yang dia perintahkan dan dia arahkan. Ketika di rumah, anak-anak sekalian, ini kan lagi banyak aktivitas di rumah. Ayo, Amang mau bertanya, siapa yang membantu orang tuanya membersihkan rumah? Ada? Hebat. Seperti itu. Mencuci piring, menyapu atau mengepel, kemudian membersihkan tempat tidurnya, sapu halaman dan lain sebagainya. Harus seperti itu. Mengapa harus seperti itu? Seperti ini anak-anak. Jika selama ini anak-anak ke sekolah, yang tinggal di rumah itu orang tuanya atau mamanya. Mama yang masak, mama yang nyapu, mama yang ngepel, mama yang cuci pakaian, mama yang ngerjakan semuanya. Capek kan? Iya. Namun akhirnya anak-anak tidak ada aktivitas di luar dan harus di rumah. Seharusnya anak-anak membantu orang tuanya untuk mengurangi kerjaan mamanya. Yang bisa mencuci piring, cuci piringnya. Atau berdasarkan pembagian tugas dari orang tuanya. Jangan harus dipaksa dulu. Jangan harus dimarah-marahi dulu baru mengerjakan tugasnya. Enggak boleh. Mengapa seperti itu? Seperti ini anak-anak, Amang contohkan. Misalnya anak-anak disuruh untuk cuci piring. Ya. Dengan baik anak-anak bilang entar. Baru dipanggil lagi. Ayo cuci piringnya. Mama ini sabarlah. Lalu disuruh lagi, akhirnya harus dengan marah. Ayo cepat cuci piringnya. Iya. Dengan ketus menjawab lalu mencuci
piring. Memang sih tidak pecah piringnya, tetapi karena sudah bersungut-sungut, piringnya asal dicuci. Yang berminyak tidak lagi bersih, sehingga piringnya masih tetap berminyak. Sehingga piring yang dicuci itu dimasukkan ke dalam lemari rak piring. Lalu nanti misalnya anggota keluarga makan, diambillah piring yang tidak bersih itu, dimasukkanlah makanan, lalu makanlah. Enggak ada gunanya lagi anak-anak loh, nasi, lauk yang enak dan sayur yang enak itu dimakan. Karena apa? Makanan itu menjadi tidak sehat lagi karena tempatnya yang tidak sehat. Sehingga dampaknya bagaimana? Mungkin kamu yang akhirnya jadi sakit karena itu, atau adikmu, atau abang kakakmu, atau orang tuamu, atau orang lain yang ada di rumahmu. Bayangkan. Kemudian ketika kamu disuruh untuk mengepel, karena sudah terpaksa akhirnya dipel lah, ternyata tidak memakai cairan pembersih, hanya air saja. Atau mungkin menggunakan cairan pembersih karena sudah bersungut-sungut, dimasukkanlah banyak cairannya. Lalu dipellah lantai itu. Karena terlalu banyak cairan pembersih atau karena hanya pakai air saja, tidak dibilas, lewatlah mungkin adiknya, lewatlah mungkin kakak abangnya, lewatlah mungkin orang tuanya, atau kamu sendiri terplesetlah, tergelincir. Entah itu terduduk, entah itu terbaring, terantuk dan sebagainya. Bayangkan, akhirnya ada dampak buruk. Karena bersungut-sungut dan karena tidak mau patuh atas perintah. Bayangkan. Itu sebabnya kita harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketika ditugaskan, siap. Bayangkan juga anak-anak sekalian, ketika ternyata kita di rumah, kita tidak bisa menjaga, membantu orang tua membersihkan rumah. Bayangkan ketika kita membuat rumah itu makin kotor, kan semakin banyak kerja orang tua kita. Jika semakin banyak, bayangkan jika orang tuamu akhirnya jatuh sakit. Jika sudah sakit mamanya atau papanya, bagaimana? Siapa lagi yang membersihkan rumah? Siapa lagi yang masak? Siapa lagi yang mencuci pakaian dan sebagainya? Kalaupun ada orang yang membantu, kalaupun ada namanya pengantar makanan, Gojek, GoFood dan lain sebagainya, itu tidak membantu. Dan akhirnya mungkin anak-anak terpaksa untuk mengerjakannya karena orang tuanya sudah sakit. Jangan tunggu orang tuamu sakit, maka engkau mau peduli. Ketika orang tuamu sehat, maka engkau harus membahagiakannya dengan ketaatan. Jangan tunggu datang mara bahaya. Ketika kita masih sehat, maka kita harus mau bekerja. Seperti itu anak jempol. Dan yang terakhir anak-anak sekalian, ibadah sekolah minggu. Memang Amang sendiri juga sudah rindu sama anak-anak sekalian. Mengapa? Karena kita tidak bisa bertatap muka langsung dalam ibadah sekolah minggu. Namun sekalipun demikian, kalaupun kita masih beribadah melalui streaming, anak-anak melihat Amang mengajar, berjumpa sama anak-anak melalui televisinya atau melalui smartphone-nya, kita harus bersyukur. Karena Tuhan memberikan kebijaksanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kita bisa melayani ibadah sekolah minggu. Yang mau Amang tekan ke dalam ibadah sekolah minggu, jangan malas. Jika sudah diupayakan ada ibadah streaming, ayo ikuti. Karena itu membantu anak-anak sekalian untuk lebih mengenal, belajar berdoa dan belajar bersyukur. Diperintahkan, diarahkan oleh gereja, diaturkan bahwa anak-anak tidak boleh ikut orang tuanya ke gereja dalam ibadah gereja. Mengapa?
Karena anak-anak di bawah umur 17 tahun dia rentan terpapar virus corona. Tahu rentan terpapar? Yaitu anak-anak, terlebih anak-anak sekolah minggu 12 tahun ke bawah, dia daya tahan tubuhnya masih lemah. Jadi virus itu bisa menyerangnya. Mungkin saja waktu datang ke gereja, anak-anak masih dalam keadaan sehat. Namun pulang dari gereja, dia bisa kena sakit. Karena apa? Badannya rentan untuk tertular penyakit yang mungkin yang datang waktu di gereja. Itu sebabnya jangan ikut orang tuanya ke gereja. Tetap di rumah saja. Jangan berkeliaran dulu main. Jaga kesehatannya. Demikianlah poin-poin dalam hal melakukan, mencari yang baik dan mencintai yang baik. Tinggalkan segala jahat. Oke anak-anak, demikian pengajaran firman Tuhan untuk kita hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Berkati kami untuk menjadi anak yang baik, mencintai yang baik dan mencintai melakukan keadilan kebenaran. Ajarkan kami Tuhan untuk bersyukur, untuk selalu berdoa dan mengandalkan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus anak-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita kumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu. Mari kita doakan persembahan kita, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Saya mewakili orang tua sekolah minggu
dari pos pelayanan SMP 5. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh parhalado dan guru-guru sekolah minggu atas diadakannya ibadah live streaming. Semoga dengan acara ini anak-anak kami sekolah minggu makin tetap semangat dan tetap mengikuti ibadah dengan baik. Dan juga buat orang tua, mari kita dukung anak-anak kita sekolah minggu untuk mengikuti ibadah live streaming ini. Dan juga kepada parhalado, guru-guru, tetap semangat untuk melayani anak sekolah minggu. Yes! Halo adik-adik sekolah minggu, aktivitas kita hari ini membuat kartu matahari. Seperti ini. Nah, di sini kamu bisa menuliskan keinginan dan doa kamu kepada Tuhan. Nah, alat dan bahannya, yang pertama, kertas HPS. Yang kedua, kertas origami. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, lem. Yang kelima, penggaris. Yang keenam, spidol. Dan yang terakhir, pensil. Yang pertama, kita ambil selembar HVS, kemudian kita buat sebuah lingkaran. Kemudian, kamu gunting. Nah, jadilah seperti ini. Oke, yang berikutnya, kita ambil kertas origami. Kemudian, kita buat sebuah lingkaran. Contohnya seperti ini. Oke, kemudian kita gunting. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian kita buat lagi lingkaran di tengahnya seperti ini. Nah, kemudian kita buat garis di tepi lingkaran dengan menggunakan penggaris. Kemudian kita gunting. Oke, kita gunting. Oke, sudah selesai, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita lipat. Kita lipat satu persatu. Nah, ujung-ujungnya kita gabungkan. Oke, sudah jadi seperti ini. Lalu kita tempelkan lingkaran yang ada di origami. Oke. Kita buat perekatnya. Kemudian kita tempelkan di tengah-tengah. Oke,
jadi deh seperti ini. Nah, di sini kamu bisa menuliskan keinginan dan doa kamu. Contohnya, Encik tuliskan. Menjadi dokter. Oke, bisa kita tempel di kamar ataupun di pintu. Oke, demikianlah aktivitas kita minggu ini. Terima kasih. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, hari ini bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Halo, shalom semuanya teman-teman. Selamat hari Minggu buat Enci dan aku juga. Selamat hari Minggu. Nama saya Rahel dan ini adik saya Yuki dan kami anak sekolah minggu dari pos pelayanan Jalan Toba. Kita beribadah di rumah aja ya teman-teman, karena masih ada virus corona di luar. Tapi kita tidak usah khawatir ya, masih ada ibadah sekolah minggu streaming di YouTube Erapa HKPP Pemantang Siantar. Kerinduan kita pun pasti terobati. Kami pun senang dan kita beribadah di sekolah minggu dan menjaga kesehatan ya. Ayo teman-teman, kita bersama-sama beribadah sekolah minggu streaming ini yuk. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye-bye. Shalom semuanya. Dadah. Nama saya Arya Lagan. Halo teman-teman, nama saya Ade Indri Lagan. Kami senang telah mengikuti ibadah sekolah minggu streaming ini karena kerinduan kami beribadah sekolah minggu terobati. Karena itu teman-teman, agar tetap mengikuti ibadah sekolah minggu